Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sugandi dengan NPM 2017 43500437 dari Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan mendemokan program yang sudah saya buat, yaitu Sistem Informasi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan untuk memenuhi kebutuhan skripsi saya. Ya, langsung saja. Yang pertama kita run aplikasinya pada NetBeans. Nah, untuk tampilan pertama ketika di run, yaitu di sini ada login menggunakan mode user dan menggunakan mode petugas. Nah, yang pertama kita masuk dengan menggunakan mode user. Kenapa dengan menggunakan mode user? Karena sistem ini adalah sistem pinjaman. Jadi kreditur mengajukan pinjaman kepada pihak bank melalui petugas. Gitu. Nah, yang pertama kita membuat akun terlebih dahulu di sini. Nah, kita membuat akun terlebih dahulu untuk registrasi awal. Nah, ini ID saya menggunakan auto number, jadi sudah otomatis ya di sini. Nah, nanti untuk login di mode user yang dipakai adalah ID ini. Jadi di sini kita copy dulu pertama kali. Kita copy. Nah, kita membuat username. Firman 12 Firman 19. Bisa. Passwordnya selanjutnya klik OK. Registrasi sukses ya. Nah, ketika registrasi ini sudah sukses, kita balik ke menu awal dengan klik here account ini. Nah, kita balik ke menu awal. Nah, di sini kita masukin user yang tadi sudah kita copy ID-nya. Ini ID-nya. Kita masukin passwordnya. Selanjutnya klik OK. Login berhasil. Nah, di sini terdapat menu user. Yang pertama, isi data diri kreditur, isi pengajuan pinjaman, hasil putusan ketika sudah di-approve atau tidaknya oleh petugas, data petugas di sini, hasil keputusan akhir. Oke, yang pertama di sini kita lihat isi data diri. Oke. Nah, di sini masih menggunakan ID number yang tadi sudah kita buat karena di sini auto number. Kita isi data diri Firman, usia 24, tanggungan 0 ya, pekerjaan mahasiswa, status pekerjaan kita bisa pilih di sini, lain-lain. Selanjutnya ketika kita sudah mengisi form kreditur ini, kita klik simpan. Oke, klik simpan. Oke. Nah, pada form ini terdapat kembali atau tombol kembali buat ke menu utama tadi dan keluar. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya isi pengajuan pinjaman. Nah, sama halnya kayak tadi, hanya lebih kompleks ya. Di sini kita isi nik KTP kita 32 misal 76. Oke. Nah, nama lengkap. Oke. Selanjutnya nomor telepon yang bisa dihubungin. Alamat Depok. Nah, penghasilan per bulanannya 500. Nominal plafon kita maksimalkan 10. Oke. Nah, pada form ini sama. Di sini kita mengisi form, nomor seri, nomor induk, nama, nomor HP, alamat lengkap, penghasilan, nominal plafon gitu. Di sini kita setelah mengisi ini kita mau simpan atau mau batal bisa gitu. Di sini sama, kembali dan tombol keluar. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini kita keluar. ID user, jumlah nominal. Nah, untuk data ini sudah otomatis tersimpan di
user petugas kembali. Selanjutnya di sini form hasil putusan pengajuan. Di sini hanya bisa kita lihat karena memang belum di approve atau ditolak sama petugas. Jadi hanya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kembali. Nah, itu data petugas. Data petugas di sini bisa kita lihat namanya atau nomor teleponnya sebagai bahan kreditur untuk konfirmasi bahwa kreditur sudah mengajukan pinjaman melalui form user. Itu. Kembali. Hasil keputusan akhir. Selanjutnya pada form ini ada hasil keputusan akhir. Di sini masih sama, belum bisa kita lihat karena memang belum di approve sama petugas. Gitu. Kembali. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke user petugas. Di sini kita run terlebih dahulu. Oke, sudah keluar tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke user petugas. Nah, pada form login mode petugas ini, di sini ID dan passwordnya sudah otomatis ya, maksudnya masing-masing petugas diharapkan memang sudah punya ID dan password gitu. Jadi tidak ada form atau menu untuk registrasi gitu. Nah, kita isi di sini 3. Nah, ini. Oke. Berhasil login, kita lihat. Nah, ini adalah menu pada mode user petugas ya, atau ID petugas di sini. Hanya petugas yang bisa mengakses ini jadinya. Itu. Setelah tadi di user kreditur, sekarang kita coba lihat di user petugas. Yang pertama isi data diri. Nah, di sini yang pertama ada tombol kembali keluar. Di sini adalah form untuk reviewnya, disimpan, ubah, hapus, batal, dan cetak ya. Di sini untuk disimpan tadi sudah otomatis disimpan. Jadi ketika kita simpan lagi, dia aplikasi ini bakal ngeluarin peringatan double primary gitu. Nah, coba kita lihat yang tadi sudah kita buat ya, ini Firman. Oke, nah di sini muncul ID yang tadi awal kita buat pas registrasi, nama kita, umur, jumlah tanggungan, mahasiswa, dan lain-lain ya. Nah, untuk hasil cetaknya di sini bisa dicetak, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah form report. Ini adalah form report pada user petugas. Jadi emang di sini semuanya global, masuk semua. Tuh. Nah, untuk melihat atau sebagai data bahan petugas untuk menindaklanjuti pengajuan yang sudah diajukan oleh peminjam atau kreditur. Nah, di sini pun ada hari, lokasi, tanggal, bulan, dan tahun, dan PIC-nya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita kembali karena di sini kita hanya bisa mencetak dan mereview kreditur atau calon krediturnya. Kembali isi pengajuan pinjam KTA. Nah, pada menu ini yang pertama kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini adalah jumlah kreditur yang sudah mengajukan pinjaman atau calon ya. Calon yang belum kita proses gitu. Ini di sini. Ketika nanti ini disimpan, keterangannya pasti double primary karena
memang dari user kreditur sudah otomatis tersimpan di user petugas ketika pengajuan pinjaman pada mode user tadi atau tersebut. Nah, kita coba di sini aset ya. Aset, coba kita lihat reportnya. Nah, reportnya hampir sama ya, semuanya random karena memang keseluruhan kreditur pengajuan. Ini report ini bisa digunakan untuk review pengajuan kreditur. Oke, coba kita kembali. Sekarang lanjut pada processing. Nah, untuk form proses ini terdapat tombol kembali keluar sudah pasti ya. Di sini ada ID petugas yang tadi kita gunakan. Saya memakai ID petugas 3 dan nama petugasnya admin di sini yang saya gunakan tadi. Ini nomor seri, putusan, sini tanggal nota, tanggal sekarang ya. Nah, untuk di sini bisa kita cari di sini. Nih. Nah, tadi yang sudah saya katakan, setiap pengajuan pinjaman dari kreditur secara otomatis tersimpan di user petugas. Sudah oke, masuk semua di sini ya. Nah, selanjutnya kita pilih putusan. Di sini kita bisa pilih approve atau decline. Kita approve pengajuan pinjamannya. Di sini kita bisa memilih untuk tanggal pemanggilan pencairan. Misal tanggal 26 kita memanggil gitu ya untuk pencairannya. Saja kita klik OK. Nah, di sini tertera namanya Firman ya. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini adalah report putusan yang tadi sudah kita simpan. Di sini ada ID pengajuan, ID putusan, nama petugasnya, penghasilan bulanan nominal, dan putusannya itu hasilnya adalah approve. Tanggal pemanggilannya adalah 26 bulan 8 2001. Di sini terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita kembali. Nah, pada menu ini jadi kita hanya memilih atau sebagai bahan petugas untuk proses approval atau tidaknya pinjaman tersebut ya. Gitu. Selanjutnya kita kembali. Kita masuk ke tahap hasil putusan pengajuan. Nah, di sini adalah data-data kreditur yang sudah di-approve atau disetujui. Ini ada Firman yang sudah tadi kita approve. Coba kita klik. Nah, akan keluar kode putusan, seri nomor formnya, tanggal pemanggilannya, hasil putusan, nama kreditur, dan pengajuan pinjaman. Coba kita cetak sekarang. Nah, di sini terdapat list pengajuan sebagai review petugas untuk melaksanakan proses pencairannya ya. Sini tanggal pemanggilannya. Kita kembali ke step selanjutnya. Di sini terdapat form atau nama data petugas. Coba kita lihat. Nah, di sini adalah data nama petugas yang bisa dilihat oleh petugasnya itu sendiri. Gitu. Dan terdapat pula di user kreditur. Nah, coba kita cetak di sini. Kita klik salah satu user yang kita gunakan, admin 3 ya. Dan passwordnya kita cetak. Nah, di sini bisa kita lihat nama petugas-petugas semuanya yang bisa di sini ya untuk e-report petugas. Baru kita kembali. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Duplicate. Oh, sudah ada berarti ya.
Kita kembali. Untuk form selanjutnya yaitu list durasi. Di sini ada list durasi. Ini kita di sini memilih pinjamannya berapa, durasi pinjamannya berapa tahun, dan setoran bulanannya berapa. Gitu. Di sini bisa diubah sesuai keinginan kita ya. Tuh. Nah, coba kita lihat reportnya. Nah, reportnya seperti ini. Jadi nanti sebagai bahan petugas juga nih buat ini pertimbangan pinjaman berapa, jangka waktu dan setoran bulanannya agar tidak memberatkan kreditur juga. Gitu. Kita kembali. Gitu. Nah, setelah itu coba kita lihat tenor. Tenor ini adalah pemilihan tempo. Pemilihan tempo yang pertama yaitu kita cari nama nasabahnya atau data nasabahnya atau kreditur ya. Kita cari di sini. Firman. Oke, nah di sini keluar data kita. Data durasi kita yang tadi sudah dibuat yaitu 12. Oke. Kita klik OK di sini. Nah, di sini muncul report baru juga sama. Firman pinjaman pokoknya 22 yang di ACC ini cuman 2 juta, durasi pinjamannya hanya 1 tahun, setoran bulanannya, tanggal pemanggilan, nama petugas, dan ID-nya ya. Selanjutnya kita simpan data ini. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita kembali hingga pada form terakhir ini hasil putusan akhir. Coba kita lihat di sini Firman di sini. Kita cari Firman. Nah, di sini ID putusannya sudah lengkap, nama petugasnya adalah ini. Lalu kita cetak. Nah, ini adalah hasil form putusan akhir. Putusan akhir kita nih. Nah, ini adalah hasil form putusan akhir. Di sini ada ID kreditur, nama petugas admin, ID keputusan, durasi, nama kreditur, total pinjamannya, durasinya, setoran bulanannya, tanggalnya. Ini adalah data yang sudah diverifikasi atau sudah di approve oleh petugas dan akan muncul di user kreditur gitu yang sudah di approve ya. Oke, coba kita lihat di user kreditur apakah muncul hasil putusan pengajuan. Nah, di sini ada nih hasil putusan pengajuan kita. Nah, di sini ada, bisa kita lihat ya hasil putusan kita yang tadi sudah kita buat pengajuannya, hasilnya adalah di approve atau di ACC oleh petugas kita itu. Selanjutnya kita lihat hasil putusan akhirnya. Nah, hasil putusan akhirnya ini lebih detail ya, karena yang hasil yang tadi hanya menampilkan di ACC atau tidaknya. Di sini kita bisa melihat nama petugasnya, total pinjamannya, durasi pinjamannya, setoran pinjamannya, tanggal ACC-nya, dan nama petugas. Nah, di sini kita bisa lihat nih kapan nih kita mau datang pencairan gitu. Nah, di sini sebenarnya sih sama e-reportnya kayak user petugas ya. Namun ditampilkan di user kreditur agar kreditur juga bisa melihat kapan dia harus mencairkan pinjamannya atau dia tidak di ACC gitu. Coba kita kembali sudah. Nah, untuk program sistem informasi pinjaman kredit tanpa agunan saya, programnya ketika di run hasilnya seperti itu. Tampilannya kita bisa lihat ya, ini review dari saya. Kita bisa lihat tadi barusan dari user kreditur sampai dengan user petugas.
dari alur pengajuan hingga sampai putusan approval ya tersedia gitu. Nah, itu adalah demo dari program saya, Sistem Informasi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.